Hadapi jadwal timnas Indonesia di semua level. PSSI segerakan rekrut direktur teknik. Erick Thohir singgung Shin Tae-yong dalam kesuksesan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tersingkir di UCL, petinggi Bayern Munich, sedih, mimpi kami berakhir. Iglitare dan Furlani sepakat tunjuk Max Allegri sebagai pelatih baru Milan. Hadapi jadwal timnas Indonesia di semua level. PSSI segerakan rekrut direktur teknik. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir bakal mempercepat perekrutan direktur teknik untuk mendukung keberlanjutan prestasi sepak bola Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Tahun 2025, agenda Timnas Junior sangat padat. Timnas U17 dijadwalkan bertanding November mendatang di Piala Dunia U17 di Qatar. Selain itu, Timnas U23 akan melakoni kualifikasi Piala Asia 2026 yang dijadwalkan September. Belum lagi, persiapan AFF U23 pada Agustus dan SEA Games 2025 di Thailand, Desember. Setelah ada Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, kita segerakan kehadiran Dirtek untuk memformulasikan program pembinaan prestasi yang kontinu, kata Erick Thohir dalam keterangan PSSI. Ia optimistis segera mendapatkan direktur teknik yang siap memformulasikan program pembinaan prestasi sepak bola nasional yang berkelanjutan. Cruyff sudah punya petanya setelah dia dikontrak dan bekerja. Dan hal itu siap dibahas lebih lanjut dengan Dirtek PSSI, ucap Erick. Ia menjamin, program berkelanjutan di bawah komando Dirtek, terjadi harmonisasi dari Timnas U17 hingga Timnas Indonesia Senior. Kita lihat di Piala Asia U17, bagaimana Uzbekistan sudah menyamai Jepang dan Korsel yang punya sistem permainan dan pembinaan, sehingga kualitas timnya merata dari junior hingga senior. Kita ingin mengejar mereka, imbuh Erick. PSSI telah menunjuk mantan pemain timnas Belanda Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia pada Februari 2025. Langkah tersebut menjadi signifikan dalam misi mendorong perkembangan dan standar performa sepak bola di tanah air. Erick Thohir singgung Shin Tae-yong dalam kesuksesan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyinggung nama Shin Tae-yong dalam kesuksesan timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17 di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Namun di balik kekalahan telak 0-6 menghadapi Korea Utara, skuad asuhan Nova Arianto sukses melenggang ke Piala Dunia U17. Ini menjadi keikutsertaan kedua kali beruntun timnas Indonesia di Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Meskipun kalah, apresiasi diberikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir untuk Putu Panji dan kawan-kawan. Pertemuan antara Erick Thohir dengan timnas U17 pun sudah dilakukan. Ia berterima kasih kepada Nova Arianto karena sukses membawa timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17. Namun masih ada catatan dan evaluasi yang harus dilakukan. Apalagi Nova Arianto menargetkan bisa lolos dari fase grup pada November mendatang. Selain itu, ada wacana juga penambahan pemain keturunan saat Piala Dunia U17 nanti. Coach Nova sekarang membuat sejarah lolos ke Piala Dunia. Coach Nova dengan program yang sudah dilakukan hasilnya baik. Tadi juga sempat bertemu, ucapnya. Namun ia tidak mau adanya dikotomi untuk pembangunan timnas yang menyatakan bahwa prestasi timnas tergantung dari satu orang saja. Ia pun berterima kasih juga kepada jajaran pelatih lainnya seperti Shin Tae-yong dan Indra Syafri yang sukses membawa timnas Indonesia meraih emas di SEA Games 2023. Coach Shin Tae-yong juga hampir membawa timnas lolos Olimpiade Paris. Saya tidak ingin adanya dikotomi dan pembangunan timnas. Semua prestasi yang terjadi juga berkat dukungan pemerintah dan pihak swasta, termasuk kesinambungan antara pelatih dan pemain, ujarnya. Juan Jesus dikonfirmasi cedera, Conte hanya bisa andalkan Rafa Marin. Napoli merilis pernyataan yang mengkonfirmasi cedera yang dialami Juan Jesus. Sudah ada laporan jika bek tengah asal Brasil itu mengalami kemunduran yang berpotensi mengakhiri musim lebih cepat dari rekan setim lainnya,
saat mereka menang 3-0 atas Empoli di Serie A di akhir pekan kemarin. Juan Jesus menjalani tes hari ini di Rumah Sakit Pineta Grande yang menunjukkan adanya lesi pada otot semimembranosus di paha kanan. Walaupun pernyataan itu tidak menyertakan prediksi berapa lama ia akan absen karena cedera tersebut, namun dasarnya ini merupakan cedera hamstring yang cukup parah dan ia harus absen paling sedikit 1 bulan. Absennya Jesus sudah tentu akan jadi masalah besar bagi Napoli. Sebelumnya mereka sudah kehilangan Alessandro Buongiorno pada peran yang sama karena cedera adduktor dan harus mengakhiri musim lebih cepat. Kondisi ini akan membuat Antonio Conte harus mengandalkan Rafa Marin di lini belakang. Bek muda asal Spanyol tersebut diperkirakan akan mendapatkan kesempatan bermain pertama melawan Monza di putaran Serie A berikutnya. Tersingkir di UCL, petinggi Bayern Munich, sedih, mimpi kami berakhir. CEO Bayern Munich, Jan Christian Dreesen, mengakui bahwa timnya sedang dilanda kesedihan dan kekecewaan yang mendalam karena gagal mewujudkan mimpi untuk meraih gelar juara Liga Champions Eropa musim 2024-2025 di markas mereka sendiri di Allianz Arena. Mimpi Bayern Munich di Liga Champions Eropa musim ini berakhir setelah mereka hanya bermain imbang 2-2 melawan Inter Milan pada laga leg kedua babak perempat final yang dimainkan di San Siro, yang membuat di Bavarian kalah 4-3 secara agregat. Kami semua punya mimpi untuk mencapai final di kandang sendiri dan memenangkan gelar di kandang sendiri. Mimpi itu kini telah berakhir, dan kami semua bersedih karenanya. Pada akhirnya, itulah tujuan besar yang kami bagi bersama. Kami mungkin kalah dalam duel ini dengan gol kedua yang kami terima di Munich pada leg pertama, ucap Jan Christian Dreesen, disadur dari laman Get Football News Germany. Kita perlu memproses ini. Liga Champions adalah puncak dari kue, bukan kue itu sendiri. Puncaknya adalah gelar Liga dan kita masih punya 5 pertandingan lagi, lanjutnya. Iglitare dan Furlani sepakat tunjuk Max Allegri sebagai pelatih baru Milan. Iglitare dan CEO AC Milan, Giorgio Furlani dilaporkan sepakat mempertimbangkan Max Allegri sebagai kandidat pilihan pertama untuk menangani Rossoneri. Mantan eksekutif Lazio dan CEO AC Milan tersebut bertemu untuk pertama kalinya pada hari Selasa kemarin. Pihak klub tampaknya hampir menunjuk direktur olahraga baru setelah mereka resmi menghentikan pengejaran terhadap Fabio Paratici. Pilihan manajer Milan untuk musim depan jadi salah satu topik yang dibahas oleh keduanya, di mana terungkap jika mereka berdua memandang Max Allegri sebagai penerus ideal bagi Sergio Conceição di San Siro. Pelatih asal Portugal tersebut dinilai gagal mengantarkan Rossoneri bersaing di Serie A, meski dia berhasil mempersembahkan trofi Supercoppa Italiana, dan kini mereka masih bersaing di babak semifinal Coppa Italia. Menurut La Gazzetta dello Sport, Iglitare dan Giorgio Furlani juga mengidentifikasi 2 alternatif lainnya selain Allegri, termasuk Vincenzo Italiano dan Cesc Fabregas. Masa depan Julian Weigl tak menentu. Gladbach incar pemain muda FC Basel. Bild melaporkan bahwa Borussia Mönchengladbach sedang mengincar gelandang muda FC Basel, Leon Afdullahu, untuk menggantikan posisi Julian Weigl yang sampai saat ini masa depannya masih tak menentu. Akan tetapi, mendatangkan Leon Afdullahu juga dipastikan tidak akan mudah. Saat ini banyak klub yang tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 21 tahun tersebut, seperti Borussia Dortmund, Fiorentina, dan VfL Wolfsburg. Bahkan, Wolfsburg dikabarkan sudah coba mendatangkan Afdullahu pada bursa transfer musim dingin 2025 yang lalu, namun usaha mereka kala itu gagal membuahkan hasil. Meski memiliki penampilan yang cukup meyakinkan di usia muda, Afdullahu hanya memiliki nilai pasar sebesar 75 juta euro atau setara dengan 144 miliar rupiah, dengan sisa kontraknya bersama Basel yang masih akan berlangsung hingga musim panas 2028 mendatang. Hal inilah yang membuat banyak klub tertarik untuk mendatangkannya. Salah satunya adalah Borussia Mönchengladbach. Man United bidik dilaporkan Mike Maignan sebagai pengganti Andre Onana. Setelah gagal dengan Andre Onana, Manchester United dikabarkan tengah melirik kiper AC Milan, Mike Maignan sebagai kiper baru mereka untuk musim depan. Andre Onana merupakan bisnis luar biasa bagi Inter Milan. Mereka merekrut pemain asal Kamerun itu sebagai agen bebas di musim panas 2022 dan menjualnya lagi setahun kemudian ke Old Trafford dengan harga 50 juta euro plus bonus. Namun sejak kedatangannya, ia mengalami kesulitan di Manchester United dan dikeluarkan sepenuhnya dari skuad oleh pelatih Ruben Amorim untuk laga terakhir mereka di Premier League, meski menang di Europa League tadi malam. Beberapa sumber menyatakan mereka sangat ingin menjual mantan kiper Inter Milan tersebut musim panas ini,
Dan sekarang Chalk Offside mengklaim dalam laporan eksklusif jika tim Liga Primer itu akan kembali melirik San Siro. Kali ini, target mereka adalah kiper AC Milan, Mike Maignan. Pemain asal Prancis tersebut saat ini sedang melakukan proses negosiasi perpanjangan kontrak bersama Rossoneri, namun prosesnya masih berlarut-larut. Pemain internasional Prancis itu akan berusia 30 tahun pada bulan Juli dan kontraknya saat ini hanya berlaku hingga Juni 2026. Jadi penjualan musim panas ini mungkin terjadi jika kesepakatan tidak segera tercapai. Nice, Manchester United jadi yang terdepan dalam perburuan Semenyo. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester United kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa Antoine Semenyo, bintang muda Bournemouth. Namun, perebutan pemain asal Bristol City ini tidaklah mudah, mengingat sejumlah klub top Eropa juga tertarik. Harga tinggi yang dipatok The Cherries menjadi tantangan tersendiri bagi Setan Merah. Semenyo merapat ke Bournemouth pada Januari 2023 lalu. Ia dibeli dari klub Bristol City dengan bandrol sekitar 10 juta pound saja. Ia langsung dikontrak selama 4,5 tahun. Penampilan pemain berdarah Ghana ini di Bournemouth mengesankan. Alhasil manajemen Bournemouth memberikannya kontrak baru pada musim panas 2024 kemarin, yang akan membuatnya bertahan sampai 2029 mendatang. Sejauh ini Semenyo telah bermain sebanyak 83 kali dengan sumbangan 19 gol dan 9 assist. Penampilan Antoine Semenyo tak cuma memikat Manchester United. Kabarnya masih ada beberapa klub lain yang juga mengincar winger serba bisa tersebut. Di antaranya adalah sesama klub Premier League, Liverpool. Namun laporan dari Sky Sports menyebut Man United terdepan dalam perburuan Semenyo. Manchester United bisa jadi dalam posisi terdepan dalam perburuan Antoine Semenyo. Namun ada kendala cukup besar yang harus dihadapi United. Laporan itu juga menyebut bahwa Bournemouth mematok harga selangit untuk Semenyo. Ia disebut dibanderol 70 juta pounds atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Harga tersebut jelas mahal bagi United. Apalagi Setan Merah sebelumnya mengalami masalah finansial sehingga mereka harus melakukan efisiensi di berbagai sektor. Gagal adaptasi dengan gaya main Arne Slot, Darwin Núñez buka peluang tinggalkan Liverpool. Penyerang Liverpool, Darwin Núñez, dilaporkan membuka peluang untuk meninggalkan Anfield di akhir musim. Kompetisi 2024 hingga 2025 menjadi musim ketiga Darwin Núñez berseragam Liverpool. Namun, penyerang asal Uruguay itu masih saja tampil kurang efektif di depan gawang lawan. Dia tak jarang gagal menyelesaikan peluang matang yang seharusnya berbuah gol. Hal serupa sudah sering terjadi di 2 musim sebelumnya. Hanya, posisi Núñez sebagai penyerang tengah The Reds tetap tidak tergantikan. Jurgen Klopp, yang waktu itu masih menjadi pelatih Liverpool, tetap mempercayakan posisi pemain nomor 9 kepada Núñez. Namun, keistimewaan itu tak lagi berlaku musim ini. Di bawah kendali pelatih anyar, Arne Slot, Núñez mulai terpinggirkan. Selain itu, sang juru taktik asal Belanda juga kurang serag dengan Núñez, karena tak bisa mengikuti gaya mainnya. Slot lebih memilih Diogo Jota sebagai penggantinya di lini depan. Hal itu membuat masa depan Núñez di Anfield menjadi tanda tanya besar. Menurut laporan dari jurnalis The Times, Paul Joyce, Núñez diklaim telah membuka peluang untuk meninggalkan Liverpool di akhir musim. Dia ingin pindah ke klub yang bisa memberinya jaminan banyak menit bermain. Kubu Liverpool diakini tidak akan menghalangi keinginan Núñez untuk pergi. Akan tetapi, Liverpool tak akan melepas pemain yang masa kerjanya akan kedaluarsa pada 2028 itu dengan harga murah. Hal ini bakal menjadi halangan bagi Núñez untuk pergi lantaran tak banyak klub yang dirumorkan tertarik pada servisnya.